Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang investasi deposito dan properti. Perkenalkan, nama saya Yunta Mayak dari kelas FLUS. Ini merupakan contoh gambar investasi deposito dan properti. Bagian sebelah kiri merupakan investasi properti ruko. Bagian kanannya merupakan investasi deposito di bank. Apa yang kamu ketahui tentang investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Apa itu investasi deposito, properti, dan apa perbedaannya? Investasi deposito dalam istilah keuangan berarti uangnya disimpan dalam bank dalam waktu yang sudah disepakati oleh nasabah dan bank selaku pemegang otoritas. Properti bisa dinyatakan sebagai aset investasi jika pemiliknya akan menjual aset di kemudian hari. Jika tidak, berarti aset properti itu akan menjadi aset konsumtif. Apa perbedaannya? Kalau properti itu erat dengan berupa tanah, bangunan. Kalau deposito itu adalah transaksi yang melibatkan transfer uang ke pihak lain untuk diamankan. Kelebihan investasi deposito. Kelebihan atau keuntungannya yang pertama, mendapatkan bunga yang besar dibandingkan dengan kita menabung biasa. Pihak bank akan menentukan bunga dari uang kita per triwulan atau per tahun tergantung lama kita deposito. Yang kedua, keamanan uang terjamin. Karena apa? Karena kita menyimpan uangnya di bank. Yang ketiga, risikonya sangat kecil. Uang kita digunakan sebagai modal usaha, sehingga kerugiannya akan kecil atau tidak sama sekali. Yang keempat, akses bunga mudah. Karena hasil bunganya bisa kita cairkan menjadi uang tunai dan bisa langsung ditransfer ke rekening kita. Kekurangannya, keuntungan laba kecil karena laba yang didapat kadang tidak sebanding dengan apa yang kita depositkan. Yang kedua, ikut terkena inflasi. Kenapa? Karena harga bahan pokok terus meningkat atau terus naik. Yang ketiga, dikenai biaya pajak. Deposito termasuk dalam pajak penghasilan, sehingga wajib membayar pajak setiap tahunnya. Yang keempat, adanya biaya penalti. Biaya penalti dikarenakan jika kita menarik deposito kita sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kelima, nilai investasi tidak bertambah. Nilai dari investasi tidak bisa meningkat karena kita tidak terlibat dalam pengolahan uangnya. Jadi itu masuk ke kelebihan investasi properti. Kelebihan yang pertama, harga terus naik karena angka pertumbuhan penduduk masih bisa bertambah. Oleh karena itu permintaan akan tempat tinggal juga akan meningkat di masa depan. Yang kedua, bisa dijadikan anggunan atau jaminan. Ketika kita membutuhkan pinjaman dana, maka properti bisa dijadikan jaminan. Contohnya seperti kita memiliki tanah dan ingin membangun kontrakan. Kita bisa menjamin tanah itu sehingga kita mendapatkan biaya dana untuk membangun kontrakan. Dari kontrakan itu pasti akan ada orang yang mengisi kontrakan itu, sehingga setiap bulannya kita memiliki uang dari penghasilan kontrakan itu dan bisa mencicil dana yang kita ambil dari bank. Yang keempat, harga jual aset properti di tangan pemilik. Yang kelima, berguna untuk kesejahteraan anak cucu. Kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, tidak liquid. Tidak bisa langsung dijual, butuh waktu proses untuk menjual satu properti. Yang kedua, aset properti harganya mahal. Harga properti sangat mahal meski membelinya dengan mencicil tiap bulan. Akan ada beban bunga yang jumlahnya nggak sedikit atau banyak. Yang ketiga, biaya operasional investasi properti cukup tinggi. Jika kita memiliki kontrakan dan tidak ada orang yang mengisinya, otomatis kontrakan itu tidak dirawat atau banyak debu, kotoran, dan lain sebagainya. Pasti akan memiliki biaya operasional untuk merawat kontrakan tersebut. Jadi biaya operasionalnya akan tinggi. Yang keempat, harga jual ditentukan dengan lokasi. Properti di wilayah rawan bencana lebih murah dibandingkan di wilayah tempat aman. Contohnya properti di rumah di bagian hutan atau yang lebih terkena banjirnya akan cepat, itu pasti akan lebih murah daripada di wilayah aman. Kemudian
Ini merupakan dua contoh soal dari investasi deposito dan properti. Dari investasi deposito, pertama, P-nya itu adalah 100 juta. P merupakan nilai awal. Nilai awalnya kita memiliki uang 100 juta. Setelah itu nilai bunganya 7%. Kita ubah dari desimal jadi 0,07. Setelah itu M, frekuensi. Kita hitungnya dalam bulan, jadi 12 bulan. 12 tahunnya sesuai dengan tahun berapa lama kita mau depositan. Biasanya 3 tahun, berarti 3 tahun. Kita tanya Y-nya, nilai akumulasi. Segitu jawab-jawab, masukkan rumus, dan kita dapat 12.327.785.000. Sedangkan di investasi properti kita dapatnya 454.174.175.000. Berarti dari kedua ini kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Jelas-jelas kita lihat angkanya lebih besar di properti. Jadi menurut saya dari kedua soal ini yang menurut menguntungkannya adalah di investasi properti. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengapa saya memilih investasi properti. Saat sudah mapan, saya akan memilih berinvestasi apa? Menurut saya akan memilih investasi properti karena menurut saya kita akan lebih untung dalam investasi ini. Karena harga akan terus naik, sehingga kita berinvestasi kemungkinan besar akan untung. Bisa juga dijadikan anggunan atau jaminan, jadi kita tidak perlu takut saat ingin membangun sesuatu yang tidak memiliki modal usaha. Mengapa saya lebih memilih investasi properti dari investasi deposito? Karena jika saya memilih investasi deposito, saya merasa keuntungan kita akan kecil. Karena kadang laba yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita depositkan. Sehingga walaupun dapatkan bunga yang besar, tapi keuntungannya kecil percuma saja. Juga jika saat ingin memunculkan uang tiba-tiba, kita tinggal walaupun ini tuh bisa mengambilnya dari deposito juga, tapi kita akan kena biaya penalti karena ambilnya belum jatuh tempo. Tapi kalau di investasi kita bisa mengambilnya kapan saja, sehingga kita bisa mengambilnya untuk modal usaha. Jadi kesimpulan saya, jika teman-teman ingin berinvestasi, lebih baik investasi properti seperti yang di PPT sebelumnya saya jelaskan. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Semoga PPT ini membawa manfaat sehingga lebih bijak lagi dalam memilih investasi yang mana menurut Anda yang menguntungkan. Sekian dan terima kasih.